Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak. Hari ini emak mau bikin apa ya? Ide jualan 2000-an yang bisa kita titip di kantin-kantin sekolah. Ya ini dia, Mak Saufa hari ini mau bikin mie bakso pelangi. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain ada mie. Di sini emak pakai mie Doroku satu bungkus gini, satu pak harganya di 12.000. Ada daun bawang ini satu ikat 2.000, telurnya 2 biji 4.000. Untuk baksonya ini setengah setengah bungkus aja 4.000. Untuk wortelnya 3.000. Ya kira-kira modal utamanya ini 25 ribuan. Nah, untuk modal 25.000 ini emak mau bikin 30 bungkus ya. Jadi kalau satu bungkusnya ini 2 ribuan berarti total yang diterima nanti adalah kurang lebihnya 60.000 rupiah ya, kurang lebihnya. Nah itu sebagian ada modal-modal yang belum dihitung ya, kayak seumpama plastiknya, terus kemasannya, selanjutnya ada gas, ada minyak goreng sedikit yang dipakai dan lain sebagainya ya. Nanti akan emak jelaskan secara gamblang. Nah kita juga nitipin di kantin ini juga enggak langsung 2 ribuan ya satu bungkus, tapi 1.800. Tapi tenang aja, jadi di sini emak udah perhitungkan dan kurang lebih 2 kali lipatnya ya dapatnya ya. Jadi alhamdulillah sih, ini tuh lumayan banget. Dan pertama ya kalau kita bikin mie bakso itu yang pertama tentunya mengenyangkan, yang kedua sebisa mungkin tuh dikasih sayuran ya, jadi supaya ada sayuran juga. Terus yang ketiga, mie itu jadi salah satu kayak jajanan anak-anak yang disuka gitu ya kan. Jadi bisa jadi ide jualan untuk di depan sekolah atau ditaruh di kantin dan lain sebagainya. Dan ini juga murah meriah. Kenapa mak kok dijual 2 ribuan? Ya karena memang ini tuh kantong anak SD ya bunda-bunda ya. Jadi bisa disesuaikan aja. Kalau semua SMP ya 3 ribuan, atau SMA mungkin 5 ribuan dan lain sebagainya. Atau mau dijual snack-snack gitu ya bisa 5 ribuan. Jadi nanti kualitasnya bisa kita perbaiki. Jadi kayak semua kita bikin yang satu pak 5 ribuan mungkin isinya lebih banyak. Mie-nya kita pakai mie yang kualitasnya premium kayak mie burung dara dan lain sebagainya. Terus telurnya lebih banyak, baksonya lebih banyak dan lain sebagainya, seperti itu ya. Karena ini emak pakai atau bikinnya kemasan ekonomis, jadi yang terjangkau aja untuk anak SD. Tapi tenang ya, meskipun terjangkau ini juga aman kok, sehat ya. Jadi meskipun murah meriah hemat tapi juga tentunya enak gitu ya dan bergizi tentunya. Nah yang pertama tadi untuk minyak udah emak siapin ya, jadi emak rebus terus emak tiriskan. Jangan lupa dikasih minyak goreng supaya minyak itu bisa mencar-mencar ya, nggak menggumpal. Nah, selanjutnya untuk wortel diiris-iris. Nah, wortelnya ini juga karena emak pakai untuk hiasan, jadi emak rebus dulu. Jadi supaya nanti tuh dia enggak keras gitu ya. Terus daun bawangnya diiris-iris. Terus baksonya juga diiris-iris. Nah, baksonya ini di sini emak pakai setengah bungkus aja ya, karena menyesuaikan kan dengan harganya. Nah, selanjutnya untuk bakso ini juga nanti kan dia mengumpul sendiri, biarin ya bunda ya, jangan dicampur aduk. Jadi supaya nanti tuh bisa jadi topping juga, baksonya bisa kita kasih secara rata. Jadi supaya semuanya itu per bungkus itu lengkap ya, ada baksonya, ada telurnya gitu. Jadi sengaja gitu ya nanti biar warnanya juga, makanya dibilang mie bakso pelangi karena ada warna-warni ya, warna telurnya kuning, warna daun bawangnya hijau, terus ada warna wortelnya merah, seperti itu ya, merah kuning hijau. Terus di sini emak nggak cantumkan untuk tomat ya, karena tomat, maaf maaf. Maksudnya nggak emak cantumin untuk timun. Biasanya emak pakai timun, tapi hari ini emak lupa untuk beli timun. Nah, seumpama kita mau tambahin timun, cukup satu biji aja, itu 1.000 rupiah ya. Jadi nanti kita iris-iris tipis-tipis, terus kita bagiin gitu ya. Jadi satu bungkus ini lengkap banget, ada mie, bakso, telur, terus ada wortel, ada timunnya juga gitu. Selanjutnya untuk bumbu yang emak pakai di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri. Emak nggak pakai lada karena supaya nggak
ada pedes-pedesnya ya. Jadi kalau untuk anak kecil itu kan rawan banget ya, mereka kalau ada pedes sedikit mereka nggak mau. Jadi emak cari aman aja, emak cuman pakai bumbu dasar aja, bawang merah, bawang putih, dan kemiri, terus dihaluskan dan ditumis. Nah, selanjutnya masukkan wortel. Di sini wortelnya itu udah direbus sebelumnya ya, jadi cukup sebentar aja nggak apa-apa, nggak perlu nunggu wortelnya empuk karena ini udah empuk ya. Terus emak masukkan bakso yang udah diiris-iris juga. Selanjutnya di sini diaduk-aduk sampai rata, sampai kira-kira airnya ini ya, menyusut. Nah, kalau airnya udah menyusut, tambahkan air lagi sedikit. Terus di sini emak udah ada takaran untuk satu bungkus mie tadi ya, mie satu bungkus ini pakai penyedapnya 2 bungkus ya emak ya. Terus untuk kecapnya, emak beli kecap sedap yang ukuran sedang ya, harga 9 ribuan. Itu bisa untuk 3 kali masak ya. Jadi untuk kecapnya 3.000, untuk penyedapnya ini 1.000 ya. Untuk tambahan penyedap di sini Rp4.000. Nah, setelah udah diaduk, di sini ada bumbu, kecap, terus bahan-bahan yang tadi. Setelah udah set, barulah dimasukkan mie-nya. Nah, mie-nya jangan lupa ya, kalau semua mau dimasukin itu mie-nya dipelencar-pelencar dulu atau dicabut-cabut dulu gitu ya Bunda ya, biar tidak menggumpal. Karena biasanya kalau mie habis ditiriskan itu dia akan menggumpal gitu ya, lengket. Jadi setelah tadi dikasih minyak goreng terus diawur-awurin gitu biar dia pisah-pisah. Nah, jadi dipisah-pisah seperti ini ya, diambil sedikit-sedikit seperti ini, selanjutnya diaduk rata. Diaduk terus ya, memang agak agak pegel nih bagian ngaduk-ngaduk ini karena memang supaya rata semua. Nah, setelah rata dicek rasa apakah kurang gimana gitu. Nah, pas diaduk seperti ini tuh biasanya baksonya bakal mengumpul di satu tempat. Itu biarin ya Bunda ya. Jadi nanti supaya kita gampang untuk apa ya, kayak kasih topping-topping bakso satu persatu gitu. Nah, kira-kira kalau udah diaduk, udah rata, matikan kompornya, terus biarin dulu ya mie-nya. Nah, selanjutnya setelah bikin mie, emak juga mau bikin telur dadar. Untuk 30 bungkus mie ini emak cuman pakai 2 butir telur aja ya. Jadi 2 butir telur ini emak dadarin, terus emak iris-iris gitu ya. Nanti bakal dibagi-bagi gitu. Nah, di sini emak memanfaatkan bagaimana caranya supaya menarik minat anak-anak ya. Anak-anak tuh suka sama warna-warna, suka sama sesuatu yang menarik, suka sama sesuatu yang kayak apa ya, menarik perhatian seperti itu ya. Makanya di sini untuk toppingnya emak ada wortel yang emak pisah ya, wortel, daun bawang. Jadi daun bawang yang diiris tadi tuh nggak semua dimasukkan ya. Ada sebagian yang jadi topping ya. Jadi nanti ada ijo-ijo dari daun bawang, ada wortel merah-merah dari wortel, terus ada telurnya juga, irisan telur. Nah, kalau seumpama pas ada timun, emak juga kasih timun juga. Jadi biar menarik perhatiannya itu ya bunda-bunda ya. Meskipun biasanya kalau topping-topping gini tuh sama anak-anak kan nggak dimakan ya. Ada sebagian yang dimakan sih, ada sebagian yang nggak dimakan. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting tuh menarik perhatian. Tapi tetap sehat ya bunda ya, tetap bergizi dan aman kok ya. Nah, setelah telur udah jadi, terus selanjutnya emak bakal siapin bungkusnya ya. Ini emak bersihkan dulu mejanya karena di sini suka ada semut gitu ya. Terus untuk wadahnya ini 16.000 itu isi 100 pieces. Jadi satu piecesnya ini harganya 160 ya. Nah, kalau kita bikin 30 berarti kurang lebih untuk modal plastiknya di sini adalah 3.000. Nah, di sini tadi udah jelas ya modal plastik untuk kemasannya 3.000, terus tambah lagi modal bumbunya 4.000 dan untuk modal utamanya itu 25.000. Nah, supaya nanti tuh rata ya. Jadi kalau semua udah bikin kita, nah di sini emak supaya cepat aja. Jadi emak pakai ini ya untuk pengambil mie. Nah, setelah semua ditaruhin satu persatu, biasanya kan nggak rata ya. Jadi di sini bakal emak rapi-rapikan memakai sendok dan garpu lagi.
Jadi supaya sama rata nanti isi dalamnya ya. Karena kalau harus ditimbang itu kan, nanti kan kelamaan. Jadi, di sini emak, pertamanya emak taruh-taruhin dulu, setelah itu baru diratakan. Nah, seperti itu ya kira-kira ya bunda-bunda ya. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Nah, ini tuh emak bener-bener ini ya bunda-bunda ya, untuk naruh mie di kantin ini emak satu persatu emak datangin ya. Jadi emak nggak semata-mata langsung jualan tuh enggak. Pertama emak datangin dulu kantinnya, terus emak tanya bagaimana prosedurnya bisa masukin jajanan ke sekolah. Nah, setelah itu biasanya emak akan diminta sampel dan bumbu-bumbu apa aja yang dipakai supaya aman untuk anak. Setelah itu, setelah emak taruh, sampel terus disetujui beberapa hari kemudian barulah emak jualan seperti itu. Dan ini juga emak awal-awalnya itu naruh di 10 pieces dulu, tambah 15 pieces, tambah lagi sekarang alhamdulillah sudah di 30 pieces seharinya seperti itu. Ini tuh lumayan bunda ya, jadi bikinnya mudah, gampang. Terus satu lagi seperti biasa emak selalu ini ya, jadi sekalian emak masakin untuk anak-anak emak gitu ya, sekalian gitu. Jadi kalau, ada titipan kayak gini tuh emak seneng banget bisa masakin anak, sekalian bisa cari cuan juga, seperti itu ya bunda-bunda ya. Jadi bunda-bunda yang mau usaha gitu ya, jangan takut untuk kayak, menawarkan jajanannya di mana gitu dan nanti dibikin sampelnya seperti itu ya. Karena emak juga nggak langsung jualan sih, jadi harus ada prosedur-prosedurnya seperti itu dan, jangan malu atau jangan ragu gitu ya kalau memang kita memang, buatan kita itu aman, terus sehat juga, insya Allah pasti bakal diterima ya. Terus, kita bisa taruhin di beberapa sekolah gitu ya Bunda ya, supaya, lumayan cuannya. Seumpama di sini di satu tempat kita udah untung 25.000. Nah, kalau 2 tempat kan udah alhamdulillah ya sehari kita dapat 50.000. Meskipun kadang, nggak selalu habis semua, kadang sisa 10, kadang sisa 5, kadang pun kurang seperti itu ya, namanya jualan ya, seperti itulah ya kira-kira. Jadi, kalau seumpama udah ada pemasukan seperti ini tuh, keuntungannya lebih baik disisihkan beberapa ya, kayak seumpama sehari 25.000, keuntungannya itu disisihkan 5.000 seperti itu, kalau seumpama nanti modalnya berkurang, seperti itu ya bunda-bunda. Jadi insya Allah usaha kita akan bisa berjalan terus. Dan, yang pertama ya, jadi emak rangkum yang pertama yaitu jangan ragu untuk kita menawarkan, jajanan kita. Yang kedua, buatlah produk semenarik mungkin, sebagus mungkin, semenarik mungkin. Terus, apa ya, jangan lupa juga untuk memperhitungkan keuntungan yang bakal kita terima, seperti itu ya. Terus selanjutnya jangan lupa juga untuk menyisihkan hasil keuntungan untuk tambahan modal. Jadi dengan, keuntungan, itu tadi yang udah kita sisihkan, kita bisa bikin satu lagi produk yang baru untuk kita titipkan lagi, seperti itu ya. Memang kalau, kita pengen dapat cuan lebih ya kita harus mau gerak lebih ya, seperti itulah ya memang, hukum alam ya. Jadi kalau mau dapat uang yang lebih ya kita geraknya lebih, kita lebih, cerdasnya lebih gitu ya. Harus ada kreatifnya juga lebih. Nah, kira-kira seperti ini ya, ada mie, ada baksonya, ya ini udah jadi, bener-bener emak satu-satu gitu ya, emak hias satu persatu memang, ini emak agak-agak dikejar waktu jadi nggak terlalu rapi. Nah, di sini ada daun bawang juga, tadi nggak emak semuain untuk dimasak, jadi sengaja dibikin topping meskipun sedikit-sedikit supaya ada sentuhan warna ijo-ijonya. Terus, ada wortel juga, wortelnya sengaja ya yang batangnya gede itu biar, merahnya itu menyala gitu. Nah, biasanya juga emak kasih timun ya bunda-bunda ya, jadi supaya lebih lebih menarik aja gitu ya, karena memang emak juga nanya ke anak emak kalau, itu tuh dia senengnya kalau, ada makanan tuh yang warna-warni yang, menggoda selera gitu ya. Nah, jadi, emak ulang ya untuk perhitungan ya. Jadi tadi setelah emak bahas tipsnya, selanjutnya adalah keuntungan yang bakal diterima. Ya, jadi di sini emak tuliskan
Dari modal utama yaitu belanja-belanjaan Rp25.000. Selanjutnya tadi ada tambahan bumbu Rp4.000 dan juga untuk kemasan yaitu Rp3.000. Jadi total semua pengeluaran adalah Rp32.000. Nah, untuk semua apabila laku semua yaitu totalnya adalah 30 bungkus kali 2.000 yaitu 60.000. Nah, di sini ada pengeluaran yang ini ya, kayak gas dan lain sebagainya itu kurang lebih 3.000-an. Jadi keuntungan bersih yang bakal kita terima adalah Rp25.000. Masya Allah tabarakallah. Nah, semoga vlog emak kali ini tuh bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat ya. Bunda-bunda yang mau mulai mau pengen mendapatkan penghasilan lebih, mau mendapatkan cuan lebih ya. Bisa banget dengan cara seperti ini bikin jajanan-jajanan pasar. Mau kita jual sendiri atau kita titipkan ke kantin itu boleh banget ya. Atau kalau nggak gitu biasanya kita titipkan ke tukang jajanan pagi itu juga ada ya. Jadi bisa banget pokoknya apapun itu. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila Mak Saufa ada salah-salah kata. Nah, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk bunda-bunda yang senantiasa setia menonton channel Mak Saufa. Semoga bunda-bunda semua senantiasa sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Nah, terima kasih. Tunggu vlog Mak selanjutnya.